Hello, good morning grade 4. How are you today? Miss hope all of you in good condition. Okay, today is the last lesson in chapter 2. Today we are gonna learn about penerapan KPK dan FPB. Okay, prepare yourself and listen carefully. Nah, pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir kita di bab 2. Nah, sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari dua buah bilangan menggunakan 3 metode yang ada. Hari ini kita akan membahas penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan KPK dan FPB. Nah, salah satunya permasalahannya seperti ini. Nah, dari dua permasalahan ini, dapatkah anak-anak mengidentifikasi permasalahan mana yang diselesaikan dengan KPK dan permasalahan mana yang diselesaikan dengan FPB? Nah, jika anak-anak kebingungan untuk menentukan permasalahan mana yang diselesaikan dengan KPK atau permasalahan mana yang diselesaikan dengan FPB, nah di sini Miss akan memberikan kata kunci yang ada dalam soal yang bisa diselesaikan dengan KPK atau kata kunci dalam soal yang bisa diselesaikan dengan cara FPB. Nah, yang pertama, jika ada kata paling banyak, atau sebanyak-banyaknya, atau sama banyak, atau jumlah yang sama, atau isi yang sama, jenis yang sama, dan sama rata, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara FPB. Nah, inilah kata kunci di soal yang bisa diselesaikan dengan cara FPB. Dan apabila pada soal terdapat kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, dan bertemu kembali, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara KPK. Nah, inilah kata kunci yang ada pada soal yang bisa kita selesaikan dengan cara KPK. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui kata kunci yang seperti apa pada soal yang bisa diselesaikan dengan cara KPK dan kata kunci yang seperti apa pada soal yang bisa diselesaikan dengan FPB. Nah, jadi kita balik lagi ke permasalahan di awal. Kita lihat kata kunci yang ada di setiap soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, kata kunci apa yang bisa anak-anak temukan? Ya, ada setiap titik-titik sekali. Nah, dalam hal ini, setiap 5 hari sekali. Kemudian, adakah kata kunci yang lain? Ya, ada bersamaan. Adakah kata kunci yang lain? Ya, ada bertemu kembali. Nah, di sini ada 3 kata kunci yang mana merupakan kata kunci dari soal yang bisa diselesaikan dengan cara apa? Ya, dengan cara KPK, sehingga persoalan nomor 1 bisa kita selesaikan dengan cara mencari KPK-nya. Nah, sekarang permasalahan yang nomor 2. Kata kunci apakah yang bisa anak-anak temukan di soal nomor 2? Ya, jumlah yang sama. Nah, di sini ada kata kunci jumlah yang sama. Adakah kata kunci yang lain? Ya, tidak ada ya. Di sini hanya ada satu kata kunci yaitu jumlah yang sama. Nah, kata jumlah yang sama ini merupakan kata kunci dari persoalan yang bisa diselesaikan dengan cara? Ya, dengan cara FPB. Sehingga permasalahan nomor 2 bisa kita peroleh dengan cara mencari FPB-nya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui jika nomor 1 bisa diselesaikan dengan cara KPK dan nomor 2 bisa diselesaikan dengan cara FPB. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk yang nomor 1, di sini kita akan mencari KPK dari 5 dan juga 4. Nah, dari ketiga metode yang telah anak-anak ketahui dan anak-anak kuasai, di sini Miss hanya akan memilih satu metode. Di sini Miss akan menggunakan metode tabel. Jadi Miss akan menulis 5 dan 4 terlebih dahulu. Kemudian Miss akan membagi 5 dan 4 dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 5 dibagi 2 itu tidak bisa sehingga tetap kita tulis 5. 4 dibagi 2 kita peroleh 2. Nah, di sini masih ada 2 jadi Miss akan bagi dengan bilangan 2 lagi.
5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, di sini sudah 1 dan di sini masih 5. Dan 5 merupakan bilangan prima, sehingga kita bisa bagi dengan 5. 5 dibagi 5 kita peroleh 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tulis 1. Nah, di sini sudah 1, 1. Sehingga pembagiannya kita hentikan. Maka KPK dari 5 dan 4 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Nah, dari KPK 20 ini bisa kita ketahui bahwa Rara dan Salsa les menari bersama setiap 20 hari sekali. Nah, di sini dikatakan jika mereka bertemu untuk menari bersamaan pada tanggal 1 Agustus. Artinya mereka pertama kali bertemu untuk les menari bersama itu 1 Agustus. Nah, karena mereka les menari bersama setiap 20 hari sekali, maka 20 hari setelah tanggal 1 Agustus itu tanggal berapa? Nah, bisa kita peroleh dengan menjumlahkan 1 ditambah 20. Hasilnya adalah 21 Agustus. Sehingga Rara dan Salsa akan bertemu kembali untuk menari bersama pada tanggal 21 Agustus. Nah, bagaimana bisa ya untuk permasalahan nomor 1? Oke, jika sudah bisa, kita lanjut membahas permasalahan nomor 2. Nah, di sini penyelesaiannya dengan cara EPB. Jadi, kita akan mencari EPB dari 12 dan juga 8. Nah, sama ya seperti persoalan nomor 1. Dari ketiga metode yang ada, di sini Miss akan menggunakan metode tabel. Jadi Miss akan tulis 12 dan 8. Kemudian Miss akan bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Jadi 12 dibagi 2, kita peroleh 6. 8 dibagi 2, kita peroleh 4. Nah, di sini artinya 2 bisa membagi 12 dan 8. Sehingga 2-nya ini kita lingkari. Selanjutnya 6 dan 4 kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 kita peroleh 3. 4 dibagi 2 kita peroleh 2. Nah, artinya 2 bisa membagi 6 dan 4. Sehingga 2-nya kita lingkari kembali. Nah, di sini masih ada 2 sehingga kita bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 3. 2 dibagi 2, 1. Nah, artinya 2-nya hanya bisa membagi 2, sehingga tidak kita lingkari. Selanjutnya, kita bagi 3. 3 dibagi 3, kita peroleh 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. Artinya 3 hanya bisa membagi 3, sehingga tidak kita lingkari. Sehingga EPB dari 12 dan 8 adalah 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, ini artinya alat tulis tersebut akan diterima oleh 4 orang. Nah, selain itu ada pertanyaan, berapa banyak buku dan pensil yang diterima setiap orangnya? Nah, karena buku dan pensil ini akan diterima oleh 4 orang, dan banyaknya buku adalah 12, banyaknya pensil adalah 8, maka tinggal kita bagi. 12 dibagi 4 kita peroleh 3, 8 dibagi 4 kita peroleh 2. Sehingga masing-masing orangnya akan menerima 3 buku dan 2 pensil. Nah, bagaimana paham untuk persoalan yang diselesaikan dengan EPB? Okay, that's all our lesson today. If you don't understand yet, you can ask me. Don't forget to do your task. Keep your health and remember to use a mask when you want to go out. Goodbye. See you next week.